Selamat datang kembali di channel Widata Fisik. Pada video pembelajaran kali ini merupakan video part 2 dari materi hukum peradilan hukum lens. Kita akan bahas contoh soalnya. Oke, jadi kalau yang belum nonton video pertamanya bagaimana teori dan percobaan dari hukum peradilan hukum lens, silahkan ditonton dulu sebelum kita lanjut ke latihan soal ini. Oke, jadi yang sudah nonton mari kita cek ke soal pertama. Kumparan dengan lilitan 10 lilitan. Dengan 10 lilitan mengalami perubahan fluks sebagai T. Nah, ingat di sini ada persamaan. Jadi fluksnya memenuhi persamaan. Kalau memenuhi persamaan berarti ingat yang digunakan adalah diferensial. Jadi nilai GGL yang diminta adalah min N kali D flux, berarti diferensial flux terhadap diferensial waktu. Jadi flux diturunkan terhadap waktu. Kita masukkan min N nya adalah 10, kita masukkan dia 10. D flux berarti kita masukkan persamaan fluxnya sebesar 0, ini kita masukkan semua. Jadi 0,02 T pangkat 3 ditambah 0,4 T kuadrat ditambah dengan 5 diturunkan terhadap waktu. Jadi kalau turunkan terhadap waktu maka pangkat ini maju ke depan itu kan, kemudian dikurang 1. Maka ini tetap dia jadinya min 10 dalam kurung 0,02 dikali 3 berarti jadinya 0,06 dikali T kuadrat karena 3 kurang 1. Kemudian 0, ini kali 2 berarti tambah adalah 0,8 ya, 0,4 kali 2. T awalnya T kuadrat kurang 1 jadi TC saja. Kemudian 5 diturunkan terhadap T hasilnya adalah 0, jadi boleh nggak ditulis. Nah, terus berikutnya di soal dikatakan GGL dalam waktu 1 detik. Nah, dengan demikian kita ganti di sini T-nya dengan 1. Maka jadinya adalah ini tetap min 10 dalam kurung 0,06 dikali 1 kuadrat tambah 0,8 dikali 1. Berarti jadinya min 10 dalam kurung 0,06 ditambah 0,8. 0,06 tambah 0,8 berarti ini tetap dia min 10 dalam kurung 0,86. Nah, jadi ini kalikan lagi maka jawabnya adalah min 8,6. Ingat, kalau dalam penulisan tanda minus menunjukkan arah GGL tersebut berlawanan sesuai dengan hukum lens. Maka di sini jawab yang paling tepat adalah 8,6 volt, yaitu option nomor D. Oke, kita cek lagi ke soal berikutnya. Dikatakan fluks magnetik kumparan pertama itu mempunyai 200 lilitan berubah dari 0,06 Weber dalam waktu 0,4 sekon. Pada kumparan apa? Sini ada dua kumparan. Pertama, kumparan pertama N-nya adalah 200 lilitan. Kemudian dikatakan berubah sebesar 0,06 Weber, berarti perubahan fluksnya. Jadi kalau sudah ada angka langsung gunakan delta, kalau ada persamaan gunakan diferensial. Jadi delta flux nilainya adalah 0,06. Dalam selang waktu berarti delta T diketahui nilainya 0,4 sekon. Berikutnya, di flux kedua dikatakan pada kumparan kedua magnetiknya berubah 0,08 Weber, berarti delta flux yang kedua itu adalah 0,08 Weber. Kemudian dalam selang waktu 0,2 jadi delta T-nya merupakan 0,2 sekon. Bila jumlah kumparan kedua diganti dengan, nah jadi bila di sini bila kata jumlah lilitan kumparan kedua diganti separuh jumlah lilitan kumparan pertama, berarti separuhnya. Awalnya dia 200 maka separuhnya N sini adalah 100. Berikutnya, maka perbandingan GGL induksi kumparan pertama dengan kedua. Berarti GGL 1 dibandingkan dengan GGL 2. GGL rumusnya adalah min N kali delta flux per delta T. Ya, per yang kedua min N kali delta flux per delta T. Nah, kita kali balik buat ke atas jadi sama dengan min N delta flux per delta T. Ini kita buat ke atas maka kali balik jadinya adalah kali delta T per N kali dengan delta flux. Ingat, ini punya yang pertama, ini punya yang kedua. Yang pertama kita masukkan. Nah, sini minnya, min dengan min kita hilangkan aja langsung ya, jadi hasilnya positif, nggak ngaruh juga. Oke, kita langsung aja masukkan N lilitan pertama 200, tulis 200. Kemudian perubahan fluksnya 0,06 dibagi dengan delta T 0,4 dikali dengan delta T berikutnya 0,2 per N nya adalah 100 dikali delta T nya adalah perubahan fluksnya lagi adalah yang kedua
0,08. Berarti kita masukkan 0,08. Nah, 200 dikali dengan 0,06 sama aja artinya dengan 200 dikali dengan 2 dikali dengan 6, yaitu adalah 12 per 0,4 dikali ini 0,2 dibagi dengan 100 kali 0,8 berarti adalah 1 kali 8 berarti 8. Oke, kita sederhanakan. 0,02 coret dengan 0,4, ini 1, ini 2. Berarti sama aja hasilnya 12 per 16. Ya, karena 2 kali 8 adalah 16. Kita sederhanakan lagi. Berarti sama-sama bagi 4. Bagi 4, 12 bagi 4, 3. 16 bagi 4 adalah 4. Dengan demikian, maka perbandingan GGL pertama, jadi perbandingan GGL induksi pada kumparan pertama dan kedua itu adalah 3:4. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor B. Oke, kita cek lagi ke soal berikutnya. Sebuah kawat tertutup berbentuk persegi, berarti sini ada luas, berarti A itu nilainya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2, bisa ya. Jadi 0,02 meter, kita mundurkan komanya jadi 2 kali, maka pangkatnya minus 2. Ini meter kuadrat. Berikutnya diletakkan pada bidang datar, medan magnet seragam pada bidang tersebut dengan arah tegak lurus. Nah, berarti sini medan magnet tegak lurus, maka cosnya cos 0 nanti. Terus berikutnya menjauhi medan magnet tersebut diturunkan dengan laju tetap. Sini ada laju medan magnet, kita masih bingung. Kita cek aja satuannya. Satuannya T per S, berarti Tesla per sekon. Itu menunjukkan nilai B per T. Yang mana nilai B per T ini diketahui nilainya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 Tesla per sekon. Berikutnya, jika hambatan kawat berarti ada nilai R itu adalah 0,1 ohm. Ditanyakan maka besar arus induksi yang timbul. Berarti diminta besar arus induksi berarti adalah nilai I. Yang mana I rumusnya adalah GGL dibagi dengan R. GGL kita berapa? Jadi GGL rumusnya adalah min N dikali delta flux dibagi dengan delta T. Jadi min N kita masukkan delta flux. Delta flux kita nilainya adalah flux tersebut adalah B kali A gitu kan. Nah, jadi masukkan sini B kali A. B kali A per delta T atau per T ya. Yang mana B per T sini sudah ada nilainya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Oke, kita masukkan. Jadi min N sini adalah satu lilitan karena dikatakan sebuah kawat tertutup. Nah, berarti N-nya min 1, B per T-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi B per T adalah langsung 2 kali 10 pangkat min 4. A sini merupakan luas penampang. T-nya 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 2. Berarti kita langsung aja masukkan ini. 2 kali 2 nilainya adalah 4. Jadi min boleh nggak tulis minnya ya. Jadi langsung aja 4 kali 10 pangkat minus 6. Karena perkalian pangkat, ya jadi perkalian pangkat dijumlah pangkat jadi min 6. Karena tanda negatif itu seperti tadi pada video sebelumnya hanya menunjukkan sebagai arah GGL induksi berlawan dengan arah GGL medan magnet penyebabnya. Seperti dinyatakan oleh hukum Lenz. Oke, dapat GGL segini, kita masukkan ke persamaan. Jadi I sama dengan GGL per R. GGL kita 4 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan R. R hambatan. Hambatan kita nilainya adalah 0,1. Berarti bagi dengan 0,1. 4 bagi 0,1 adalah 40 kali 10 pangkat min 6. Jadi 4 kali 10 ini kan 4 kali 0,1 berarti 40 kali 10 pangkat min 6, satuannya adalah ampere. Yang mana 10 pangkat min 6 sering disebut sebagai mikro. Jadi sama dengan 40 mikroampere. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor E. Oke, kita akan cek lagi ke soal berikutnya. Di sini diketahui perhatikan gambar. Nah, sini dari gambar kita ingat pada materi video sebelumnya kalau ada sini ada kecepatan, ada batang yang bergerak, berarti menggunakan rumus GGL itu merupakan BLV. Kita cek apa yang diminta. Oh, kuat arus ya. Jadi kalau kuat arus yang diminta, berarti kan kuat arus rumusnya adalah GGL per R. Ingat GGL di sini tidak ada perubahan flux tidak ada gininya, ada kecepatannya, ada batang yang bergerak, maka GGL yang digunakan itu adalah BLV. Nah, jadi kita masukkan B-nya adalah medan magnetnya, L-nya panjang dari kawat ini yang bergerak ini, V lah kecepatan.
Oke, yang pertama kita cek digerakkan ke kanan dengan kecepatan nada. Bila diinduksi, nah B-nya sudah ada, medannya katanya adalah 0,5. Kemudian L merupakan panjang kawat kawatnya nilainya 20 cm. 20 cm ini sama aja artinya dengan 0,2 meter. 0,2 dengan kecepatan V sini merupakan kecepatan nilainya adalah 6. Kita masukkan di sini 6. 0,2 L nya ya, kecepatannya adalah 6. Atau biar gampang nih boleh 5/10 kali 2/10 kali 6. Nah, kita lanjut aja. Ini coret, ini 1, ini 2, tua coret habis, berarti 6/10 0,6. Oke, dengan demikian telah dapat nilai GGL, kita masukkan ke persamaan ini. GGL-nya adalah 0,6. Kemudian R sini merupakan hambatan. S ini merupakan hambatan, nilainya adalah 2 ohm. Jadi kita masukkan sinilah 2. Berarti 0,6 bagi 2 nilainya adalah 0,3 ya. Satuannya I, berarti dia ampere. Dengan demikian maka jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor C. Oke adik-adik, demikianlah contoh soal dari percobaan hukum per D dan hukum Lenz. Kalau seandainya ada yang belum jelas, mari kita diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.